Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Ini pertama kali saya ada bersama dengan saudara di sini. GBI Gunung Sari ya. Dari dulu dengar namanya tapi baru kali ini sampai di sini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, untuk Bapak Pendeta Paulus Pujianto yang menyampaikan undangan. Terima kasih juga untuk semua saudara-saudara di sini. Ya, nama saya Timotius Sutomo, tapi saya biasa dipanggil Timi atau Tim aja ya, Tim Sutomo belakangan saya. Kami dari gereja yang digusur oleh Ahok tuh, yang ada di Kalijodo ya. Jadi kami ada di depan, ada di Jelambar apa itu? Tubagus Angke ya, Tubagus Angke sebelah sana dekat Botakseng. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, kita mau dengarkan sabda firman Tuhan. Kita lanjutkan hadirat Tuhan di tengah kita. Sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Nah, siapa ya di sini yang tidak pernah punya masalah? Atau yang jarang dapat masalah? Atau yang tidak pernah dapat masalah? Kalau oma-oma, ibu-ibu, emak-emak ada masalah nggak? Kalau banyak. Kalau kalau yang muda gimana yang muda? Ada masalah juga ya. Gitu ya. Anak-anak pun ada masalah juga begitu. Jadi tidak ada yang tidak ada masalah. Nah, sekarang kita mau bahas, saya beri judul di sini, rahasia mengubah masalah menjadi berkat. Kita senang dengar kata berkat, baik ya. Tapi kita jangan salah fokus. Ya, Tuhan yang harus jadi fokus. Karena Dia Allah, itu cukup untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara. Baik, kita mau ambil firman ini dari kitab 2 Tawarik. Ya, berikutnya kita akan melihat di situ, kita bisa baca sama-sama saudara-saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ini pada dasarnya, karena ini ayat yang panjang ya, saya singkatkan saja. Mereka waktu itu Raja Yosafat diserang oleh 3 raja, Raja Moab dan Amon dan orang dari Meunim. Lalu mereka panik ya, karena mereka diserang oleh 3 raja. Dan peperangan zaman dulu itu menyeramkan ya, saudara-saudara ya, pedang dan sebagainya. Kalau sekarang bom kan begitu meledak, udah nggak rasa apa-apa saudara-saudara. Kalau pedang gimana? Ya, terus kejahatan pasukan-pasukan, waduh, menyeramkan sekali. Jadi mereka ketakutan. Kita langsung saja baca dari ayat yang itu ketutupan ini ya. Oh, di sini nggak ketutupan ya. Baik. Kalau gitu saya bacanya ke sini aja saudara-saudara. Ya, kita baca per 2 ayat ya. Nanti kita stop di mana? Mungkin tidak perlu menyelesaikan semuanya. Setelah itu Bani Amon, Bani Moab, saya ada Alkitab, kenapa saya nggak ada di sini aja? Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni di En-Gedi. Saudara-saudara, 2 ayat 2-3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, sampai sana, lalu kita lompat saja ya. Dipertahankan aja yang tadi ya. Oh, ini per ayat ya. Ya ini aja deh, nggak apa-apa ya. Kita lompat ke ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di muka pelataran yang baru. Ya, ayat 6 berkatalah berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah dan sebagainya ya.
Ini di mana Yosafat mengingatkan Tuhan. Hebat ya, mengingatkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan lupa ya saudara-saudara. Lalu kemudian saya melompat aja ke ayat ini. 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami telah tidak mempunyai kekuatan untuk menghadang laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara-saudara, kita mau mulai dari situ ya. Nah, jadi ini rahasia untuk membalikkan masalah menjadi berkat. Ya saudara-saudara, kadang-kadang kita terkungkung masalah ya. Coba salah satu masalah emak-emak ya, punya cucu. Cucunya selalu menyusahkan emaknya. Ya, lalu kemudian orang keluarga atau mama papa dari cucu ini tidak baik-baik saja. Ya, ada masalah. Jadi emak ini selalu pikir tentang cucunya, bikin kesal dan selalu marah-marah, saudara-saudara. Ya, itu masalah kan? Nah, kenapa sampai begitu? Sampai kalau mendengar dia ceritanya itu lagi. Mendengar itu lagi. Ya, itu bisa bikin kurus saudara-saudara ya. Bisa bikin kurus, bikin nggak happy, ya kan saudara-saudara? Nah, gitu ya. Itu karena apa itu? Karena si emak ini, si oma ini selalu matanya tertuju kepada cucunya yang ngeselin, ya. Jadi ngelihat cucunya udah gitu ya. Gitu lagi. Tiap hari dia seperti itu. Terus kemudian biasanya terpancing tuh ya untuk ngomong yang marah-marah, ngomong yang kasar mungkin, ngomong yang tidak baik, ya. Jadi tambah rungsep, ya, tambah runyam, saudara-saudara. Tambah nggak damai, ya enggak. Nah, apa tuh? Karena apa? Karena fokusnya salah, saudara-saudara. Ya, emang dengan perkataan kita bisa benerin. Kadang-kadang anak kita juga susah untuk dibenerin. Cucu kita kadang-kadang susah dibenerin dengan kata-kata hebat dari omanya, ya, atau dari opanya. Belum tentu kata-kata kita itu sanggup mengubah dia langsung. Ya, siapa yang sanggup mengubah dia? Tuhan. Ya, jadi kita salah fokus. Nah, orang muda, orang pengusaha dan sebagainya, kita kadang-kadang dapat masalah, ya, atau seringkali atau sesekali dapat masalah. Kalau kita berfokus pada masalah kita, saudara-saudara, kita tidak melihat kemuliaan Tuhan dan berfokus pada masalah, sebetulnya kita lagi ngeblok, ya, lagi menghalangi Tuhan ikut campur tangan. Ya nggak saudara-saudara? Ketika kita dalam masalah, kita fokus kepada masalah, ya, kita lupa Tuhan. Tapi kita lihat di sini, ketika Yosafat dalam masalah, saudara-saudara, apa dia bilang? Kami tidak punya kekuatan, kami tidak tahu bagaimana apa yang harus kami lakukan, ya. Tapi kata-kata ini bagus. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Fokus. Jadi yang pertama saudara-saudara, kalau saudara benar-benar apa yang Tuhan ajarkan di sini yaitu untuk mengubah masalah kita menjadi berkat, saudara-saudara. Pertama-tama fokus jangan salah, ya. Fokus harus kepada Tuhan. Walaupun masalah ini masih ada, saudara-saudara. Tapi kan biasanya masalah tuh bikin ini ya, damai sejahtera hilang. Terus stressing terus, kalau terus-terusan itu jadi depresi, ya, dan sebagainya. Oke, dan turunannya semua, saudara-saudara. Apa yang mesti dilakukan dalam keadaan begitu? Ya, datang sama Tuhan, serahkan semua. Kita tahu itu masih berlangsung, tapi kita lihat Tuhan. Kita percaya firman-firman Tuhan. Makanya setiap minggu kita datang beribadah, kita dengar firman Tuhan, kita dengar hari-hari baca firman Tuhan, devotion, ya. Itu diingat ayat-ayatnya atau prinsip-prinsip firman-Nya. Saudara-saudara, itu yang kita katakan kepada Tuhan, ya. Nah, kita berfokus sama Tuhan walaupun masalah masih ada. Entah berapa lama lagi kita mesti lewatin. Ya, saudara-saudara, tapi fokus. Jangan salah, ya. Coba disenggol dulu sebelahnya. Yang penting fokus sama Tuhan. Coba disenggol dulu saudara-saudara dan bilang fokus sama Tuhan. Haleluya. Itu poin pertama. Ya. Jadi dari situ mulanya saudara-saudara. Kalau yang pertama itu nggak hilang atau nggak dilakukan atau tidak ada,
Udah deh. Langkah yang berikutnya barangkali tidak ada. Ya, itu yang terjadi sama Yosafat. Lalu kemudian yang kedua. Ya, yang kedua kita turun aja deh ke ini, ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Fokus kepada Tuhan itu nomor satu tadi ya. Bisa maju, maju. Ya, terus aja. Kita udah. Nah, yang kedua adalah ini aneh ini ya. Ingat ya, mengingat dan mengingatkan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Jadi, kita mesti ingat. Apa yang kita ingat nih? Di sini ibu bapak pasti yang umur di atas 60 banyak. Ya, di atas 70 pasti ada. Mungkin yang mendekati 80 juga ada atau yang udah lewat ya. Tidak apa-apa saudara-saudara. Itu berarti banyak yang bisa diingat. Apa yang diingat? Yang diingat adalah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, kehadiran Tuhan di masa yang lalu, saudara-saudara. Itu yang kita mau ingat. Ya, kita mau ingat. Jadi jangan lupakan karena satu masalah yang berat pada masa ini, kita lupa semua yang baik. Ya, kadang-kadang kita tuh juga begitu sama orang. Iya enggak saudara-saudara? Ya, orang atau kepada suami gitu ya. Karena salah satu hal yang menjengkelkan, kita lupa dia baik. Ya, bertahun-tahun ini dia baik. Suami juga begitu pada istri. Karena ada satu hal yang mengesalkan atau tidak pas di hati, lalu kata-kata kasar. Ya, lupa bahwa iya, terima kasih. Baik, diatur sendiri ya. Oke. Jadi jangan kita begitu. Ya, Tuhan di sini apa yang tadi Yosafat katakan, Yosafat tuh ingatin Tuhan ya. Dia mengingatkan dirinya sendiri, tapi dia mengingatkan Tuhan juga. Emang Tuhan lupa, ya? Tapi kadang-kadang Tuhan tuh lucu ya. Tuhan mau menguji berapa ingatnya kita sama kebaikan-kebaikan yang lalu, ya. Berapa ingatnya kita? Jadi ketika Yosafat mengingatkan Tuhan di sini, Tuhan bukankah engkau ini, bukankah engkau ini, engkau dulu begini, engkau dulu begitu. Sebetulnya memang Tuhan ingin supaya Yosafat ingat ya. Yosafat ingat dan beriman. Ya, hari ini kan tuh tadi lagu barusan apa tuh? Walaupun gunung tidak pindah ya. Nah, tapi kan tidak pindah yang sekarang. Kan belum dipindahin ya, belum dipindahin. Yang dulu-dulu yang udah pada pindah, masa kita lupain? Ya kan? Nah, Tuhan mau gitu. Ya, jadi rahasia mengubah permasalahan atau masalah menjadi berkat. Yang pertama tadi, fokus kita, jangan salah. Fokus kita Tuhan, ya, kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengingat. Tuhan nggak marah loh ketika dia diingatkan ya. Ini kok apa nih si Yosafat ini kok sok-sokan ngingetin Tuhan ya. Emang Tuhan lupa? Kan enggak ya. Tapi sebetulnya dengan ini Tuhan jadi refresh di dalam ingatan dan ucapan-ucapan syukur yang masa lalu. Ya, saudara-saudara. Nah, itu. Mengingat dan mengingatkan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Jadi marilah. Kalau kita ada di dalam permasalahan sehingga kita sering berkata kasar belakangan ini. Atau dalam permasalahan sehingga kita kurang sabar belakangan ini. Mari ingat yang dulu. Kenapa dulu bisa lebih sabar? Ya, kasih Tuhan sama buat kita, saudara-saudara. Dulu sampai sekarang penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat-mujizatnya tetap terjadi. Jangan karena yang saat ini yang sedang kita lewati membuat kita lupa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Ya, haleluya. Jadi mengingat, ya, itu ada satu lagu yang biasa dinyanyikan di akhir tahun tuh ya. Hitunglah berkatmu satu persatu. Nah gitu. Jangan dengan masalah yang satu ya lupa berkat Tuhan yang semua yang belakang. Ya, oke. Haleluya. Amin saudara-saudara. Ya, haleluya. Oke, itu yang kedua. Jadi kalau kita mau merubah problem menjadi berkat, masalah menjadi berkat, yang kedua adalah mengingat. Ya, jadi jangan. Orang kadang-kadang marah sama Tuhan tuh terlalu cepat dan sebetulnya bodoh. Ya, Tuhan udah pimpin, udah tolong sampai begitu bertahun-tahun. Gara-gara apa sesuatu yang
Ya nggak lebih besar dari yang belakang, yang kemarin-kemarin itu. Tinggalkan Tuhan. Itu kebodohan. Ya, jangan sampai terjadi. Yang berikutnya, saudara-saudara, rahasia ini yang bawah ya. Oh, belum diambil. Bisa jalan. Ya. Yang besar. Ini emang mestinya latihan dulu, saudara-saudara. Iya. Ya. Alright, saudara-saudara. Ya. Nah, itu 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu memusatkan diri, memfokuskan, ya. Jadi jadilah tenang, saudara-saudara. Itu firman Tuhan. Kalau kita bisa panik, semua orang bisa panik ya dalam satu keadaan, tapi kita mesti ingat habis itu tenang, ya, supaya berdoa. Fokus kepada Tuhan harusnya jadi yang pertama dan utama. Tapi kan seringkali kita dengar begini, sekarang apa yang bisa dilakukan? Aduh, nggak ada lagi deh. Paling berdoa, paling, ya, berarti paling akhir, ya nggak, saudara-saudara? Udah nggak bisa apa-apa lagi, baru ingat, ya paling sekarang berdoa aja. Salah. Harusnya di awal-awal itu segera nomor 1 fokus itu berdoa, ya, datang sama Tuhan. Baik, kita maju. Berikutnya, ya, rahasia untuk mengubah masalah menjadi berkat. Nah, yang kita lihat di dalam pembacaan kita lanjutkan ya, pembacaan kita tadi. Kita lanjutkan di sini. Nah, itu ayat, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Terus ada ayat yang saya highlight kuning di situ. Segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka semua hadir, ya. Lalu Yehasiel ayat 14 nih, bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, jangan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah, ya. Dan bla 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 selanjutnya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Oke. Nah, di sini adalah Yehasiel ini siapa, saudara-saudara? Yehasiel di sini dia adalah orang Lewi dari Bani Asaf. Nah, Bani Asaf itu adalah Bani pemuji, ya, Bani pemuji. Jadi yang biasa memuji Tuhan di hadapan Tuhan di dalam ibadah, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat di sini berhubungan dengan memuji, ini bukan satu-satunya terjadi ketika mereka berkumpul. Saya percaya Yehasiel ini yang mimpin lagu, atau dia memuji Tuhan, atau dia sering memuji Tuhan sehingga dia sering mendapat tuntunan Tuhan secara demikian, ya. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik 25 itu Tuhan pakai orang-orang yang memuji itu juga untuk menyampaikan nubuat, ya, menyampaikan firman Tuhan. Yehasiel pada orang ini terjadi seperti itu, Yehasiel. Ya, lalu kemudian kalau kita baca nanti itu sebelum mereka keluar, saudara-saudara, mereka ingat loh untuk memuji Tuhan dulu, ya. Nah, misalnya ya, kita lompat beberapa ayat. ayat yang di bawah sini, ya. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Barangkali nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, terus nyanyilah dan sebagainya. Gak tahu lagunya kayak apa, saudara-saudara. Kita bisa bikin lagu sendiri di situ. Jadi orang-orang ini orang-orang pemuji dan ada peranan, ya. Bukan doa saja, bukan fokus saja, saudara-saudara,
Tetapi mereka ada peranan. Di situ pewahyuan, pengertian itu turun melalui orang-orang ini. Ya, turun melalui orang-orang ini. Saya senang tadi yang ada itunya, ada berapa menitnya tadi itu, supaya saya nggak kebablasan. 10:28 ya. Jadi saya udah ini 32 menit itu dari awal ya. Saya yang sisa. Oke, terima kasih. Ya, baik saudara-saudara. Jadi apa di sini? Kalau saudara-saudara mau mengalami kemenangan, mau keluar dari masalah menjadi berkat, saudara-saudara, jangan lupa tuh memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Kalau saudara lagi goreng-goreng gitu ya, masakan, goreng ikan asin, ya memuji Tuhan. Biar suara kita mungkin pales ya, mungkin suara kita sumbang begitu, saudara-saudara, nggak apa-apa. Yang penting hati memuji Tuhan. Ya, suara tidak enak biar aja, saudara-saudara. Paling memang itu malaikat sih senang aja, saudara-saudara. Yang pusing di sebelahnya ya. Kalau suaranya kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, saudara-saudara. Harus kita memuji Tuhan. Ya, ada bapak-bapak yang sambil naik motor di dalam helm terus memuji Tuhan. Ya, air mata menetes. Ya, merasakan hadirat Tuhan. Artinya di dalam memuji Tuhan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau hadirat Tuhan berjalan dengan saudara, dengan kita semua, saudara-saudara, maka di situ ada damai sejahtera. Ya, ada damai sejahtera walaupun masalah masih ada. Ya, ada kekuatan baru karena Tuhan hadir di situ. Ya, saudara-saudara. Dan tahu nggak, lagu-lagu pujian kita ini itu Tuhan pakai. Ya, bahkan orang-orang seberang, saudara-saudara. Ya, banyak yang karena mendengar pujiannya orang percaya, orang Kristen, saudara-saudara, lalu kemudian Tuhan berbicara kepada dia. Ya, Tuhan berbicara kepada dia. Konyol-konyol ada cerita begini, karena saya tukang baca medsos sekitar kesaksian dan sebagainya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Konyol-konyol ada nih anak ugal-ugalan, pokoknya dia susah diatur sama bapaknya dan dari seberang ya. Suatu kali dia kecelakaan, naik motor dia ngebut-ngebut, aduh. Nah dia tabrakan patah-patah di dekat gereja. Ya, di dekat gereja itu dia dengar pujian sambil gitu ya, barangkali begitu ya. Dia dengar pujian, saudara-saudara. Tapi dari situ ya, terus kesembuhannya dan sebagainya dan seterusnya itu bermula, saudara. Jadi puji-pujian itu jangan main-main. Ya, hadirat Tuhan, mari kita menyanyi. Kalau kita tidak biasa menyanyi, mulailah menyanyi. Ya, kalau suara tidak bagus tidak apa-apa, saudara-saudara. Ya, oke. Jadi yang ketiga atau yang keberapa tadi tuh? Ketiga. Ya, yang ketiga adalah perbanyak puji-pujian dalam hidup kita. Ya, ini memang kalau kita melihat ya di dalam dunia kekristenan, saudara-saudara, ini Tuhan memberi inspirasi pujian tuh sangat luar biasa. Ya, dan orang-orang itu kadang-kadang juga bukan orang yang spesial gimana-gimana dalam musik. Ya, tapi terus Tuhan kasih. Gitu ya, paling cuma bisa gitar sedikit gitu. Zaman-zaman dulu saya tahu juga ada ibu-ibu yang nggak bisa musik sama sekali. Tuhan pakai saudara-saudara untuk bikin lagu, ya lagu pujian. Ya ada orang-orang yang beranggapan lagu pujian yang sah itu hanya himnal. Saya mau bilang himnal jangan ditinggalin ya. Him tuh lagu-lagu yang kami memuji kebesaran, lagu-lagu seperti itu. Ya, jangan tinggalkan. Ya, tapi Roh Kudus terus memberi ilham, ya sampai masa kini. Itu lagu-lagu yang kita nyanyi barusan, ya saudara-saudara. Itu membangun jemaat Tuhan, membangun iman kita, ya membangun derap langkah kita, saudara-saudara, menghancurkan kuasa-kuasa iblis dan sebagainya. Jadi Tuhan bekerja melalui pujian, ya. Jangan cuma nyanyi di gereja atau menikmati nyanyi di gereja, nikmatilah juga di mana saudara berada. Amin. Oke, Tuhan beserta kita. Dan lalu kemudian yang keempat. Oh, itu yang keempat ya. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Tadi kita udah baca sedikit ya. Saya
Sini. Tadi yang Yehaziel bilang, Yehaziel itu bilang begini ya. Dia dapat ilham Roh Kudus tentunya ya. Lalu kemudian dia mengatakan kepada jemaat itu dan memang itu yang terjadi. Ya, dia bilang, "Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka." Ini aneh nih. Yang berperang siapa, saudara-saudara? Yang berperang siapa? Akan berperang siapa? Itu yang hijau. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa? Allah. Tapi lucunya, kenapa dibilang begitu? Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Katanya yang perang Allah. Ya. Tapi di situ ditulis besok kamu harus turun menyerang mereka. Ya. Lanjut sedikit. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun. Ya, lalu kemudian dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ini aneh nih. Tadi yang berperang adalah Allah. Dalam peperangan ini tidak usah bertempur, tapi suruh maju berperang. Ya kan? Nah, terus, "Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu." Ya. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Apa nih artinya? Apa yang kita belajar dari sini, saudara-saudara? Kita belajar begini. Tuhan janji kepada kita, peperangan itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan berperang ganti kita. Tuhan di barisan depan kita. Ya, Tuhan menutup barisan belakang kita. Itu firman Tuhan. Dari Perjanjian Lama di awal-awal waktu Israel keluar, ya, udah ada firman seperti itu, saudara-saudara. Dan buat kita Perjanjian Baru, umat Tuhan di Perjanjian Baru, saudara-saudara, ya, tetap sama. Ya, Tuhan berperang ganti kita. Tapi ingat loh, ada orang begini nih. Udah berdoa terus habis itu dia nggak bikin apa-apa, saudara-saudara. Ya. Ada yang lebih payah lagi, terkena masalah, lalu kemudian tinggalkan Tuhan. Ya, itu udah susah kalau begitu ya. Tapi salah juga kalau kita udah berdoa, kita udah percaya, pokoknya Tuhan bekerja, Tuhan yang membela ya. Lalu kemudian kita diam-diam aja. Ya, lalu kemudian kita takut. Itu salah tuh. Ya. Firman Tuhan dia bilang di sini, majulah besok. Ya, disuruh maju, saudara-saudara. Walaupun Tuhan udah bilang bukan kamu yang perang, melainkan Allah. Ya, tapi majulah besok pagi. Jadi apa nih? Dengan kata lain, kita tetap harus menghadapi loh, saudara-saudara. Ya, kita tetap harus menghadapi. Tapi menghadapi bukan dengan kekuatan dan hikmat sendiri, ya, tapi dengan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, waktu tadi dibilang kan apa lagu pujian tuh? Ya, walaupun gunung tidak berpindah, ya, tapi asal Tuhan selalu beserta kita, ya, menyertai kita. Tadi lagu pujian itu ya. Sorry saya nggak hafal kata-katanya, tapi begitu artinya. Ya, saudara-saudara. Jadi kita tetap mesti maju. Ya. Cuman maju udah bukan dengan hikmat kita sendiri dong. Ya, biasanya kalau kita maju gimana? Ada kalau orang maju berarti gua apa nih? Gua sikat, ya. Gua kata-kata yang nggak baik dah ya. Gua habis dah ngomongin gini. Nah, dulu. Nah, tapi sekarang nggak bisa begitu. Ya. Tuhan beserta kita. Kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, kita maju tapi dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan penyerahan kepada Tuhan. Ya, bukan dengan kata-kata kita. Ya, lebih tajam, lebih bagus. Ya, biar tahu rasa tuh dia tuh. Ya, nggak begitu lagi. Ya, bukan kita. Kalau kita lakukan begitu, berarti Tuhan lepas tangan dah. Udah deh. Kamu ambil sendiri, kamu jalan sendiri. Ya, kan kita suka bilang, ya, kalau kita turun tangan, ya udah Tuhan lepas tangan dah. Ya, karena nggak lagi sejalan, saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini, bukan berarti Tuhan beserta kita, lalu kita nggak bikin apa-apa, kita cuma diam aja, ya, kita nggak melakukan. Nah, ini yang kita sebut langkah iman, ya, langkah iman, saudara-saudara. Petrus
waktu dia di dalam perahu, lalu dia lihat itu Yesus, itu guru. Ya, gurunya di mana? Gurunya jalan di atas air. Ya, dia udah bilang begitu, dia tantangin gurunya. Guru, kalau itu engkau, suruh aku jalan, ya keluar dan jalan di atas air. Gurunya bilang, keluarlah, ya keluarlah. Nah itu saudara-saudara, itu menggambarkan apa tuh? Kita keluar dari comfort zone. Ya, kita mesti keluar dari comfort zone. Comfort zone, kalau Petrus sudah dibilangin gitu, tapi janganlah Tuhan, nanti tenggelam dong saya Tuhan, gimana dong? Udah nggak jadi. Kan Petrus nggak bilang gitu, ya. Petrus, Tuhan Yesus bilang keluarlah. Terus dia mengambil langkah iman. Gurunya bilang gitu, dia keluar. Ya, dia ambil langkah iman. Dan terus dia berjalan. Kalau dia kecebur habis itu kan karena dia ragu-ragu. Tapi kan dia udah sempat berjalan beberapa langkah. Ya, oke. Begitu pula sama kita, saudara-saudara. Pagi hari ini firman Tuhan bilang, aku yang berperang ganti kamu. Ya, tapi majulah besok. Besok saudara ketemu lagi sama orang yang ngeselin itu kan. Ya, saudara ketemu lagi dengan teman kerja yang susah untuk akur. Ya, besok ketemu lagi orang teman yang suka bullying. Ketemu lagi sama tetangga yang selalu ngomongnya tajam. Ya. Lalu apa lagi? Banyak deh. Ya. Ketemu lagi sama anak yang selalu ngeselin. Ya. Ketemu dengan cucu yang tadi saya bilang di awal. Ya. Seperti itu. Saudara mau bagaimana? Udah belajar fokus sama Tuhan? Ya, fokus sama Tuhan. Ini persoalan masih ada, tapi Tuhan serahkan. Lalu kemudian apa? Tadi yang barusan ini maju besok, ya, berperang. Tapi Allah yang berperang. Artinya kita maju besok udah dengan cara yang lain, ya. Kita nggak lagi gunakan kita punya kata-kata yang mematikan, ya, yang membalas, yang bikin orang tahu rasa lo ya, gitu. Gue bongkar lo ya, gitu. Ada begitu. Gue buka, yang begitu-begitu saudara-saudara. Tapi kita izinkan Tuhan yang berperang. Ya saudara-saudara. Gimana nih? Sampai sini setuju gak saudara-saudara? Kalau mau melihat kuasa Tuhan, mau melihat pekerjaan Tuhan, kita mau belajar itu. Amin. Emang kita gak sempurna saudara-saudara. Ya kadang-kadang masih keluar juga. Tapi kalau masih itu masih bagus. Ada yang udah loncat aja, keluar aja udah gak sadar apa-apa saudara-saudara. Nah itu pertanyaan, itu masih di dalam Tuhan apa enggak tuh? Itu dengar khotbah hari ini apa enggak? Ya. Oke. Jadi kalau masih aduh Tuhan, sorry Tuhan, ampunin saya Tuhan. Besok saya coba lagi. Ya, enggak begitu lagi ngomongnya. Ya. Ya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, baik. Dan akhirnya yang kelima ya. Terus mereka ikutin firman Tuhan, saudara-saudara, ya. Mestinya ini kembali ke ini dulu ya, baru ke situ ya. Mereka ikutin firman Tuhan. Lalu Bani Amon tentang mereka saling bunuh-membunuh. Nah, ini dia yang terjadi ini. Karena Tuhan yang bekerja, saudara-saudara, besokannya ya ternyata musuh-musuhnya itu yang besar itu mereka ternyata saling bunuh-bunuhan. Ya, mereka saling bunuh-bunuhan satu sama lain, ya. Tentara dengan tentara sebelah yang mestinya mereka bersama-sama, mereka saling bunuh-bunuhan sampai mereka mati semua. Ya, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun
untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang dan yang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian. Ya, hingga sekarang dan sebagainya, saudara-saudara. 28, mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri. Ya, dengan kata lain, saudara-saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka terkesima, ya, mereka terkejut karena ternyata mereka mesti menghadapi peperangan yang mengerikan, ya saudara-saudara. Tapi hasilnya ketika mereka sampai di medan peperangan, musuh udah meninggal semua, ya, sudah terhampar semua, saudara-saudara. Baik, di situ. Jadi mereka terkesima, lalu kemudian mereka mulai menjarah. Mereka menjarah tentu barang-barang itu, ya kan. Dulu peperangan tuh begitu, ya, 1 lawan 1, lalu yang kalah barang-barangnya diambil gitu, ya. Nah, itu sampai begitu banyak sampai mereka nggak bisa bawa cukup 1 hari. Mereka datang sampai 3 hari, habisin itu barang-barang yang mereka mau bawa, bisa dibawa, ya saudara-saudara. Jadi akhirnya permasalahan yang mengerikan, saudara-saudara, udah berubah menjadi berkat yang luar biasa buat Yosafat dan kaum Yehuda pada itu, ya saudara-saudara. Tapi apa? Satu yang gak dilupakan, yaitu bersyukur. Tadinya mereka memuji Tuhan, mendapat ilham, ya. Yang kedua, mereka memuji Tuhan. Oh ya, tadi ada kata-kata begini. Ketika mereka memuji Tuhan, saat itulah Tuhan bergerak tuh. Sampai mereka itu tentara musuh ini diserang oleh kuasa sorgawi, ya. 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Kapan saudara-saudara terjadi? Ketika mereka memuji Tuhan loh, ya. Jadi jangan remehkan, ya, puji-pujian orang percaya, ya saudara-saudara. Ketika mereka memuji Tuhan, di saat itulah Tuhan membuat penghadangan. Dan yang begini, ayat yang kayak begini banyak, saudara-saudara. Misalnya Kanaan, ya, itu oke, dan beberapa tempat lagi yang lain. Tapi kita tidak fokus pada itu. Dan saudara-saudara, di sini kita lihat pujian itu membuat Tuhan bekerja, ya. Tuhan hadir, Tuhan bekerja. Tuhan memberi ilham tadi, Tuhan bekerja mendatangkan kuasanya. Lalu kemudian di sini pujian ini kita menaikkan syukur, ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dan itu pujian, fungsi pujian yang ada, yang tampil dalam satu perikop ini, ya. Masih banyak lagi yang lain, tapi itu salah satunya. Nah, bersyukur, ya saudara-saudara. Apa itu bersyukur? Kalau berterima kasih, apa bedanya? Sebenarnya sih susah dibedain, ya, tapi cuman saya mau bedain begini. Terima kasih itu setelah kita terima sesuatu, kita berterima kasih. Misalnya orang kasih kita apa, ya, orang kasih kita sesuatu yang baru misalnya, ya, sesuatu hadiah lah. Terus kita ngapain? Berterima kasih. Salah kalau bilang, aduh saya bersyukur. Lain kan? Jatuhnya lain, ya kan? Kalau misalnya teman saudara kasih saudara bilang aja bawain makanan lah, ya, bawain makanan atau bawain sesuatu benda, ya, atau apalah, ya. Terus kita bilang, aduh terima kasih ya kamu bawain ini. Kalau kita bilang, aduh aku bersyukur deh kamu bawa ini, ngertinya gimana? Kalau terima kasih itu karena ada barang yang diberikan, ya, kita segera berterima kasih. Kalau bersyukur, aduh aku bersyukur loh kamu bawain ini. Artinya apa? Lebih dari sekedar barang itu. Artinya kamu peduli, ya. Kamu ingat saya, ya. Kamu ingat saya saat ini. Saya percaya kamu peduli lebih daripada saat ini. Itu bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur sama Tuhan, kita menyatakan kayak gitu, ya. Walaupun kita belum melihat sesuatu, ya, pertolongan belum datang, tapi harusnya kita bersyukur. Karena kita tahu ketika kita bilang Tuhan aku bersyukur, itu lebih daripada apa-apa yang dia kasih. Itu artinya dia peduli, ya.
Dia Tuhan Allah atas hidup kita, saudara-saudara. Yang peduli buat kita sekarang sampai selamanya. Itu dia bersyukur. Itu yang diangkat sama orang-orang ini, Yehosafat dan semuanya. Dan itu yang Tuhan rindukan sama kita semua. Amin. Itu semua 5 poin. Ya, kalau kita mau rubah masalah, atau bukan masalah lah, nggak usah ada masalah ya. Yang beberapa itu semua tepat diaplikasikan kapan saja. Ya, ingat nggak tadi apa yang pertama tuh? Tadi yang pertama fokus, ya, fokus sama Tuhan. Yang kedua apa? Ingat, ya, ingat dan mengingatkan. Yang ketiga apa? Pujian, berbanyak pujian. Yang keempat apa? Maju, ya, maju. Langkah iman, saudara-saudara. Kadang-kadang langkah iman itu ada resiko, tapi kita belajar. Amin. Amin. Dan yang kelima apa? Mengucap syukur. Yuk kita menyanyikan satu pujian. Kalau lagu terhubung, refnya aja deh. Fokuskan pandangan kami hanya padamu. Kami belajar mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami berani keluar dari comfort zone kami Tuhan Yesus, dari kenyamanan kami Tuhan, untuk memuliakan Engkau lebih lagi Bapa dalam kehidupan kami Tuhan, untuk berjalan dengan iman ya Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yes, kami belajar Tuhan Yesus, haleluya. Bukan hanya berserah Tuhan, tapi juga mau bertindak Tuhan, menurut pimpinan Tuhan, menurut firman-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah, karena Kaulah Tuhan yang selalu peduli. Engkau ada di depan sana ya Tuhan. Hari-hari yang kami belum lewati Tuhan, Engkau selalu bersama kami ya Tuhan. Dari sekarang sampai kekal, Engkau tiada pernah tinggalkan kami Tuhan. Kesetiaan dan kepedulian-Mu ya Tuhan selalu penuhi kami. Haleluya, mari kita sembah ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Maka Tuhan, permasalahan apapun yang datang kepada kami Tuhan, boleh Engkau ubahkan menjadi berkat ya Bapa. Kami tidak takut Tuhan harus melewati apapun ya Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa, yang terus memperlengkapi hidup kami Tuhan. Bagimu segala kemuliaan Tuhan Yesus. Kami aminkan sabda firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.